Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar masuk. Ini saudara kita ini pemula ya. Saya ulangi ya, pemula. Ini saudara kita pemula. Dia menanyakan di bawah kolom komentar, apa rahasianya bang? Apa yang disukai walet karena saya baru pemula. Berarti saudara kita ini baru aktif dia punya RBW. Jadi oke saudaraku, ini kebetulan ini bulan puasa saudara ya, jadi agak volumenya agak menurun ya. Tapi tidak apa-apa lah saudaraku, mudah-mudahan saya bisa bertahan ya menjelaskan ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita yang dia tanyakan mengenai adanya perwaletan. Kalau saudara ini kedepannya gimana caranya supaya cepat berhasil ya. Jadi saya tidak catat ini saudara karena hanya pendek dia punya pertanyaan. Dia katakan saudara kita ini apa yang disukai walet karena saya baru pemula. Jadi oke saudaraku, saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya walet kalau saudara ingin sukses. Kalau saudara ingin waletnya cepat tinggal beradaptasi, berkembang biak, berkeloni, itu yang saudara inginkan supaya saudara bisa melihat hasil dan bisa merasakan apa yang diinginkan saudara selama saudara memulai dari awal ya. Ini betulin saudara-saudaraku, ini apa yang saya katakan, inilah yang saya maksud baru pemula tetapi dia menginginkan pertanyaan, istilahnya komunikasi mengenai adanya perwaletan sesama kita penjelajah 75 ya. Jadi begini saudaraku ya, yang mengenai kalau saudara baru pemula, langkah yang saudara yang harus lakukan ya, perhatikan bagian di dalam yang disukai walet itu. Kan pertanyaannya saudara-saudara, apa yang disukai walet? Yang disukai walet itu dia tidak mau selalu diganggu, dia tidak ingin diganggu terus. Itu yang disukai walet ya. Bukan bahasa makanan yang disukai walet. Yang disukai walet kan walet itu tetap dia keluar cari makan. Biar saudara simpangkan makanan di dalam ruangan RBW saudara, tetap waletnya keluar makan. Yang disukai walet itu bahasanya yang disukai berarti yang diinginkan, yang dicari. Itu yang dicari, yang dicita-citakan walet itu tempat yang aman, nyaman. Selalu saya utarakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara-saudaraku ya, bergulir-gulir, berulang-ulang saya katakan. Ya bukan satu kali, bukan seterusnya, setiap saya ngonten pasti ada ikut di dalam itu mengenai adanya kelembaban suhu dan cahaya. Begitupun juga adanya amannya walet, tidak selalu kita ganggu dia. Ya itu selalu saya utarakan saudaraku kalau saudara ini ingin sukses. Ya karena kesuksesan itu sangat sulit ya. Ya sangat sulit kalau saudara mau sukses itu memang. Jadi disyukuri saudaraku ya, kalau saudara ini baru pemula karena dia ingin mengetahui langkah apa yang kita harus lakukan di dalam ruangan RBW agar waletnya bisa beradaptasi, bisa berkeloni. Itu yang saya ulangi saudaraku, itu yang saudara lakukan, yaitu perhatikan di dalam ruangan RBW saudara, optimalkan di dalam ruangan RBW saudara. Terutama adanya itu kelembaban selalu saya katakan saudara-saudara, karena ini baru pemula mesti saya sebutkan bahasa kelembaban. Ukuran kelembaban saudara-saudaraku yang disukai walet itu ya, yang diinginkan walet yaitu 88. Ini kelembaban, belum suhu, nanti saya pindah ke suhu. Saya ulangi ya, ukuran yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW supaya walet itu cepat berkeloni yaitu 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang disukai walet. Itu 24 jam. Selalu saya utarakan, selalu saya kupas mengenai adanya ini kelembaban. Jangan bahasa 24 jam, hanya satu minggu 24 jam. Melebihi dari satu minggu itu sudah berubah. Itu tadinya itu suhu yang mulai dari standar 88 sampai 95%. Hanya satu minggu atau 2 minggu berlaku itu kelembaban, hawanya lembab.
yang sisanya ke depannya itu berubah jadi panas karena adanya di dalam itu kita tidak kontrol. Tidak ada bahasa bahasanya memantau. Ya, jadi paham saudaraku ya, itu yang saya maksud mengenai adanya yang diinginkan walet, yang disukai walet. Itu. Dan begitu pun juga suhu. Ini tadi kan kelembaban. Jadi saudara itu harus kewajiban saudara gimana caranya supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam itu tadi yang saya katakan. Kelembaban itu idealnya itu ukurannya tadi yang disukai walet. Kedua yang setelah itu suhunya juga. Itu tadi kan kelembaban, sekarang suhu. Kalau suhu yang diinginkan walet supaya waletnya itu dia suka, ya, yaitu ukurannya 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet itu suhunya supaya dia sejuk. Jadi kalau kelembabannya bagus, begitupun juga suhunya akan bersatu nantinya. Walet itu dia rasakan hawa di dalam ruangan RBW. Saudara kan tahu walet itu punya bulu. Dia punya bulu badan. Tetapi kalau dia dapat itu sudah menyatu, itu ibaratkan antara kopi dengan gula. Kalau sudah menyatu itu tadinya itu kopi itu pahit, tetapi kita tambahkan gula, akhirnya kita aduk bersatu gula dan kopi akan manis ujung-ujungnya. Terasa. Begitupun juga itu adanya kelembaban dan suhu. Apabila tercapai kelembaban, begitupun juga suhu, mengenai adanya air kelembaban, mengenai adanya angin udara itu suhu bersatu akan dia rasakan itu walet. Karena walet itu sangat peka, cepat dia rasakan sesuatu di dalam ruangan RBW yang saudara lakukan. Apa yang saudara lakukan itu tadi yang saya katakan. Kalau saudara mau mencari apa yang disukai walet, itu. Terus itu adanya cahaya. Itu semua yang disukai walet itu gelapkan ruangannya, remangkan ruangannya. Itu bahasa sekat lar kita adakan di situ pantulan matahari masuk dari luar, dia lewat di LMB. LMB itu lubang masuknya burung, letaknya di poit. Karena di situ masuk pantulan cahaya dari luar terang masuk, apalagi kalau bangunan saudara itu agak mepet. Beda kalau memanjang. Itu pun memanjang kalau ini cahaya kalau terang ya, terang jam-jam 1 ke atas itu, terang sekali itu saudaraku. Jadi kalau ruangan saudara itu plong masuk, tidak ada sekat di situ, yakin aja walet itu akan canggung menginap. Namun dia menginap susah banyak, susah berkeloni. Karena adanya tadi cahaya itu. Sedangkan walet itu dia suka tempat yang reman gelap. Itu yang dicari walet, itu yang diinginkan walet, itu yang disukai walet. Itu pertanyaan saudara. Ya, karena saudara katakan saya baru pemula. Apa yang disukai walet? Ini semua saya kupas ya, saudaraku, sahabat-sahabatku, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Tolong disimak videonya. Itu tadi sudah 3 langkah ini. Mulai dari air, angin, dan cahaya. Lembab, suhu udara, dan adanya pantulan cahaya. Jadi saudara itu mengambil langkah. Yang saudara lakukan itu adakan sekat lar kalau cahayanya itu terang masuk dari luar masuk di dalam RBW, karena dia pantulannya itu. Ya, pantulan cahaya itu terang masuk. Jadi saudara adakan sekat. Jadi kalau saudara menggunakan sekat di situ, usahakan yang dimana di situ terang masuk itu cahaya, di situ kita halangi. Supaya itu cahaya yang dari LMB itu terpantul masuk, dia terbentur di sekat itu, tidak masuk di dalam. Ya, apakah saudara menggunakan lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya, tidak jadi masalah. Yang penting adakan sekat lar. Sekat lar itu saudara-saudaraku itu sekat lubang antar ruang. Saudara gunakan itu sekat, bahasanya mensiasati walet supaya itu ruangan gelap dan walet itu suka. Itu yang dicari walet, itu yang disukai walet. Coba ya, sudah berapa ya? Jadi sekarang melangkah saudara-saudaraku mengenai adanya itu keamanannya. Ya, yang mana yang saya maksud keamanannya, yang disukai walet dan yang tidak disukai walet. Kalau saudara itu selalu keluar masuk, apalagi baru pemula, yang baru pemula itu sangat sensitif bagi walet.
sangat sensitif mengenai adanya walet. Karena kenapa saya katakan sangat sensitif? Kalau baru pemula itu berarti burung yang kita akan menarik burung. Kekuatan kita itu gimana caranya supaya burung itu bisa tinggal betah dan berkoloni, berkembang biak dan populasinya bagus. Itu yang langkah yang saudara lakukan itu, jangan diganggu selalu di ruangannya. Jangan selalu dimasuki kalau semuanya sudah optimal di dalam. Ukurannya semua sudah ideal. Ya. Nah, justru selalu saya katakan itu, saya selalu memberikan motivasi kepada saudara. Selalu saya memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat saya di luar lapangan. Cara menghadapi walet, cara memahami walet, cara mengetahui walet. Apabila waletnya itu aman dan terpenuhi apa yang keinginannya, insya Allah saudara-saudara, walet itu akan berkeloni. Bahasa berkeloni itu walet suka ngumpul, suka banyak dia. Dia itu mengundang temannya masuk apabila ruangannya itu aman, dingin, sejuk, adem. Itu yang diinginkan walet. Itu yang disukai walet, itu bahasa pertanyaan saudara. Ya, itu kan bahasa pemula, itu berarti belum ada populasi. Baru kita itu kekuatan ibaratkan magnet. Magnet ini kita menarik itu besi, supaya itu besi dia tarik itu magnet. Apabila kita lepaskan itu besi, kita simpan, baru kita dekatkan lagi itu magnet, dia tarik lagi, lengket lagi. Itu yang kita inginkan, seperti ibaratkan bangunan itu kayak magnet. Dia bisa menarik burung liar dari luar masuk ke dalam, karena ini belum ada populasi. Karena baru bangunan baru. Beda kalau sudah tahunan ke atas, itu sudah mulai ada populasi kalau ruangannya di dalam bagus, terpenuhi. Namun 1 tahun 2 tahun kalau ruangannya juga begitu-gitu, tidak terpenuhi apa yang diinginkan, itu bukan yang dicari walet. Karena kenapa tidak terpenuhi apa yang diinginkan bagi si walet ini, sedangkan walet itu sangat-sangat susah dihadapi. Ya taunya saudara walet ya bangunannya. Ya taunya kelembaban, saudara tahu kelembaban ya, suhu udara, adanya itu pantulan cahaya matahari, tetapi saudara tidak melakukan itu. Namun saudara lakukan itu, tapi kadang kalanya itu ada waktunya itu stop itu kelembaban. Tadinya itu kelembaban, ukurannya saya sudah optimalkan tadi ukurannya ya. Itu saudara harus tahu, yang optimalkan itu yang semua saya katakan tadi, ukuran-ukuran yang diinginkan si walet ini. Kalau saudara mau banyak waletnya, tetapi kalau saudara itu tidak konsisten, itu gimana caranya saudara itu bisa mendapatkan hasil? Itu. Ini saudara, pertanyaan saudara, itu semua yang saya tanyakan mengenai adanya apa yang disukai walet. Itu yang disukai walet tadi itu. Kebalikannya saudara-saudaraku, yang mana yang tidak disukai walet? Kan tadi ini yang disukai walet. Yang tidak disukai walet itu, kalau walet susah berkeloni, berkembang biak, beradaptasi, yaitu ruangannya selalu kita keluar masuk. Itu tidak disukai walet. Terus yang tidak disukai walet itu, di dalam ruangan RBW itu kelembaban tadi itu tidak terpenuhi. Airnya kadang ada, kadang kosong, kadang ada, kadang kosong. Jadi kadang dingin, panas lagi, dingin, panas lagi. Ya saudara-saudaraku ya, itu yang tidak disukai walet, itu yang tidak diinginkan walet. Begitupun juga suhu. Tadinya suhu itu bagus, akhirnya dia diperhatikan itu ventilasinya, ada burung gereja bawa rumput di ventilasi, tertutup itu lubang ventilasi sampai udara itu terbendung masuk di dalam. Gara-gara adanya tadi itu ventilasi tidak dihiraukan. Banyak saudaraku saya lihat itu di lapangan, banyak sekali itu ventilasinya semua tertutup. Akibatnya itu burung gereja bawa rumput. Burung gereja itu suka dia di ventilasi itu, dia suka di ventilasi bersarang itu. Jadi tertutup itu, karena adanya tadi itu kita tidak pernah perhatikan. Ibaratkan dibiarkan saja, dianggap remeh, digampang-gampangkan, dielaikan. Padahal ini bangunan berapa biaya, bangunan berapa waktu kita, pengorbanan waktu, pengorbanan bahan material mengenai adanya yang jelasnya itu saudaraku, mengenai adanya walet, itu yang tidak disukai walet. Terus yang tidak disukai walet itu adalah cahaya. Kalau terang masuk dibiarkan, kita tidak bendung, adakan sekatlar. Itu kebalikannya tadi, semua saya jelaskan, yang disukai dan yang tidak disukai. Jadi saudara itu harus tahu
Langkah apa yang saudara lakukan kalau saudara itu menghindari itu adanya semua yang saya katakan tadi. Jadi saudara itu harus jenius, harus profesional mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah, kalau saudara mau sukses, ya, semua petani walet itu saudaraku semua mau sukses. Tetapi yang melakukan itu agak sulit. Yang menghadapi itu segala apa yang diinginkan walet dan apa yang tidak disukai walet, maksud saya yang tidak diinginkan walet, susah kita lakukan. Nah, karena kenapa itu saya katakan susah dilakukan? Karena itu memang saya sudah katakan walet itu agak rumit dihadapi. Rumit. Nah, apalagi walet itu butuh waktu. Nah, justru saya katakan itu tidak mudah membolakkan telapak tangan. Saya ulang ya, walet itu tidak mudah membolakkan telapak tangan, ini bukan daun talas. Kayak sekejap itu langsung banyak. Nah, itu walet. Justru saya katakan walet itu butuh waktu. Butuh proses. Karena di situ adanya proses itu yang saya bahas mengenai adanya kemarin kesabaran. Karena ada saudara kita juga bertanya mengenai yang mana yang dimaksud kesabaran. Coba dijelaskan. Saya sudah jelaskan, saya sudah paparkan secara mendetail. Nah, itu. Kalau saudara ingin sukses, ya, justru saya katakan kalau saudara ingin sukses, silakan ikuti video saya. Ikuti apa yang saya katakan, ikuti panduan saya. Apabila ada yang mengganjal di ruangan RBO saudara, silakan konsultasi. Saya akan berikan masukan, saya akan tambahkan masukan saudaraku, ya. Sesuai apa yang saya alami, apa yang saya jalani selama saya terjun di dunia walet. Karena saya juga manusia punya keterbatasan saudara-saudaraku, ya. Saya bukan manusia sempurna. Ya, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, perjalanan hidup saya di dunia walet itu yang saya akan tayangkan di video. Itu yang saya akan lepaskan di bibir saya. Apa yang saya alami. Nah, itu yang saya akan kupas mengenai apa yang perjalanan yang pernah saya hadapi selama terjun di dunia perwaletan. Terjun di dunia perwaletan maupun itu namanya keluh kesahnya hidup di walet. Maksudnya keluh kesahnya menghadapi di dunia walet memang agak rumit. Nah, ini saudara-saudara pertanyaannya ini, ya. Jadi saudara ini baru pemula. Sebelumnya terlalu menjauh, ini saudara harus ikuti konten saya supaya saudara itu bisa paham. Jadi kedepannya nanti enak. Ya, enak saudara itu saudara bisa setel bagian di dalam ruangan RB saudara. Oh, ini yang bahasanya penjelajah 75 rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Bahasanya ini yang tidak dia suka walet. Ini yang dia suka walet. Ini yang diinginkan walet. Faktor kesabarannya ini di sini letaknya. Yang mana yang dimaksud kesabaran? Semua saya kupas saudaraku. Nah, itu. Jadi saudara itu yang kita lakukan saudaraku, ya. Semacam itu adanya itu tadi cahaya, ya saudaraku, ya. Usahakan kita sekat lar karena saudara ini baru pemula. Ya, baru pemula. Jadi sebelum walet ini adanya tadi walet liar masuk karena terang di dalam tidak jadi bermalam. Jadi adakan bendungnya saudaraku, ya, kalau ada cap pantulan cahaya masuk dalam ruangan itu masuk di LMB-nya, ya, LMB di lubang masuknya burung. Itu kan LMB itu kan terpasangnya di poit. Ya, posnya di atas, di situ cahaya terang masuk itu. Bendung di situ saudaraku, ya, adakan sekat lar supaya gelap di dalam supaya walet yang liar itu, karena ini baru pemula, walet liar yang kita mau taret. Ya, dan optimalkan itu bagian suara di dalam. Ya, optimalkannya suaranya di dalam, suara inap. Nah, itu saudaraku, ya. Jadi usahakan saudara ini dia harus kita jenius di walet saudaraku, ya. Nah, kalau saudara itu mau menambah pengalaman, mau menambah ilmu, menggali ilmu, memahami cepat walet, ikuti selalu konten tutorial saya saudaraku, ya. Insya Allah saya akan berikan motivasi, ya, inspirasi ke saudara. Nah, karena video saya itu tayang saudaraku itu jam 7.30 bagian Sulawesi pagi, jam 7.30 berarti setengah 8. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan saudara itu lambat saya jawab, berarti biasa saya itu ketiduran apa, ya, tetap kalau saya lihat saya akan jawab. Nah, kalau umpamanya saudara itu memberikan pertanyaan tetapi pertanyaan saudara itu belum saya jawab, apakah melalui mengenai adanya berita semacam saya jawab, ya, tunggu tonton tutorial saya akan angkat jawaban saudara. Biasa itu lambat saya buka itu biasa adanya saya tidur atau saya sibuk, ya.
Ya itu, gimana saudara itu bisa memahami, bisa jenius di perwaletan dan bisa paham, mengerti mengenai adanya menghadapi di dunia walet. Karena memang sangat sulit itu saudaraku ya, sangat sulit. Bukan sulit, memang sangat sulit. Karena banyak yang mengeluh, banyak sudah model cungkir balik itu mengenai adanya ruangan RBW, tetapi masih begitu terus. Sudah dipugar, sudah direhab, dimodel lagi, dirubah lagi, masih gitu terus. Coba, susahnya itu walet saudaraku. Sedangkan itu kalau dipugar itu bukan dikerja saja, pasti kita korban biaya lagi di situ. Apalagi kalau kita gunakan kita pakai tukang, panggil tukang, pakai konsultan lagi, yang jelasnya korban lagi di situ. Nah itu berat itu walet dihadapi. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Jadi itu kalau walet sudah dihadapi, selalu diusahakan gimana supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya utarakan ya. Terutama ini saudara kita yang baru pemula. Ya, jadi sebelumnya saudara itu mengalami namanya kejenuhan, kegalauan, usahakan saudara lakukan apa yang saya katakan supaya itu burung bisa cepat beradaptasi di dalam. Bisa cepat tinggal, ya. Ini saudaraku yang baru pemula ya. Karena di sini tidak ada juga daerahnya disebut, tidak ada juga namanya. Bahasanya di situ di bawah kolom komentar saya, dia katakan, "Bang, saya mau bertanya Bang, apa yang disukai walet? Karena saya baru pemula." Itu bahasa, itu soalnya. Nah, ini jawabannya saya kupas mengenai adanya yang tidak disukai dan adanya yang tidak disukai walet. Justru saya katakan sesuai apa pertanyaan saudara di bawah kolom komentar itu saya akan kupas, ya. Nah, itu. Jadi lanjut saudara-saudaraku, kalau saudara itu sudah memahami apa yang saya katakan, kalau saudara menggunakan media kolam ya, usahakan jangan dikosongkan airnya saudaraku ya. Seumpamanya airnya kurang, usahakan cepat ditambah. Ya. Jadi saudara itu bisa profesional di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya saudara itu sudah tidak masuk terus. Sisa saudara putar keran di luar. Jadi airnya masuk di kolam. Nah, itu. Jadi itu saudara harus jenius juga, karena kalau kolamnya kecil juga, baru hawanya di area situ panas, cepat itu kurang air di kolam. Yang jelasnya saudara keluar masuk juga, ujung-ujungnya walet juga akan stres, walet juga akan trauma kalau saudara selalu keluar masuk. Nah, itu yang selalu dihindari, itu selalu katakan. Yang sama pertanyaan saudara, ada pertanyaannya saudara ini, gimana Bang? Apa yang kita lakukan seumpamanya saya punya RBW Bang, lantainya papan, tetapi di situ ada kos di sampingnya, ribut, tembus suara naik. Nah, saya sempat jawab itu saudara, ini pertanyaan lain ini ya, bukan yang pertanyaan ini yang mengenai adanya apa yang disukai walet. Ini ya, ini pertanyaan yang satu. Jadi tolong didengarkan saudaraku, mengenai adanya itu di lantai atas, ada di bawah itu, seumpamanya saudara itu membendung peredam apa yang digunakan supaya jangan tembus naik suara. Sebenarnya itu mengenai suara saudaraku, yang penting itu jangan terlalu besar. Karena walet itu sama di rumah saudaraku. Pertamanya di rumah ditempati di bawah, di atas situ. Tembus di suara di atas. Ya tinggal juga walet. Yang penting jangan selalu naik di tempatnya. Yang penting saudara sudah tutup. Gunakan itu bendung itu. Tetap memang naik suara itu saudaraku kalau papan. Ya. Saudara kan katakan di situ. Di bawah kolom komentar, saya sudah gunakan papan Bang, tetapi masih tembus suara naik. Tidak jadi masalah saudaraku. Sisa saudara itu pintar-pintar ya, agak besarkan volume suara inapnya sedikit, supaya tidak terlalu, dia bisa bendung itu suara dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Ya, tidak usah terlalu besar sekali juga, karena walet itu biar kita ribut di luar tidak jadi masalah. Saya sudah katakan, saya punya bangunan itu saudaraku, ada elektron itu yang satu hari satu malam main elektron di situ, di dinding itu. Luar biasa suaranya masuk elektron ini. Sampai getarannya itu, salongnya itu kan dia sandar di dinding. Weh, getarannya itu di dinding itu. Nah, itu salon elektron ini. Nggak jadi masalah saudaraku. Jadi nggak usah, hanya memang ada selalu bahasa mengandai-andaikan. Itu istilahnya mengandai-andaikan supaya saudara, seandainya ini tidak ada ini suara, apakah walet ini kira-kira tidak takut kalau ada suara masuk dalam? Tidak usah terlalu, justru saya katakan saudara-saudaraku ya, saudara itu harus jenius di walet, harus profesional, santai saja hadapi walet, jangan terlalu diombak ambing.
Maksudnya jangan saudara terombang-ambing menghadapi wallet. Jangan terlalu penasaran sekali mengenai adanya wallet. Jangan terlalu tegan menghadapi wallet. Jangan terlalu bahasanya terlalu serius. Santai aja hadapi wallet, karena wallet itu sulit itu. Sulit dihadapi itu, sangat-sangat. Jadi saudara itu harus jenius ya. Santai aja, yang penting di situ sudah optimal. Yang penting bagian di dalamnya itu apa yang disukai wallet itu semua yang saya katakan tadi, itu yang saya sebutkan tadi, ya lakukan itu. Ya, jangan makanannya wallet kita datangkan, biar saudara itu belikan puder pom. Itu yang diracik sampai tumbuh hidup makanan di dalam sampai ratusan ribuan itu, tetap wallet keluar makan. Itu yang diinginkan wallet adalah kelembaban, suhunya bagus, cahayanya kurang dan tidak selalu diganggu, karena wallet itu suka yang aman dan nyaman. Itu habitat wallet, kayak di goa. Seperti di goa, bukan lagi kayak seperti di goa. Ya, tetapi saudara itu tidak bisa menyamakan menyamakan wallet di goa. Karena saudara itu dia punya kandang itu, keterbatasan itu. Kalau goa itu kan batu, ketebalannya itu tidak bisa tembus itu. Kalau suhunya begitu ya begitu terus itu kalau di goa. Kalau kelembabannya begitu ya begitu terus itu kalau di goa. Tidak berubah-berubah itu. Biar keras hujan di luar itu, panas matahari, tetap begitu di dalam gua, kan masuk di dalam. Beda kalau wallet kandang. Ya, jadi berarti saudara itu paham apa yang saya maksud. Kalau saudara mau berhasil, mau sukses mengenai adanya di perwaletan, di dunia wallet. Kalau saudara sudah terjun di dunia wallet, saudara itu harus betul-betul memahami di perwaletan bagian fasilitas di dalam ruangan RBW saudara. Ya, itu. Tapi nomor satu saudaraku ya, jangan selalu keluar masuk terus ya. Itu nomor satu, itu yang paling tidak disukai wallet itu. Itu yang paling tidak disukai wallet itu, selalu kita keluar masuk. Nah itu yang paling sulit dihadapi, itu selalu adanya penasaran. Karena kita itu mau keluar masuk karena ada itu penasaran, selalu ingin tahu apa lagi gimana keadaannya lagi di dalam itu, apakah sudah ada saran, apa sudah banyak walletnya tinggal, apa sudah banyak ada saja itu mengenai adanya itu penasaran. Apalagi saudara kita mau ambil di dalam juga belum juga panen. Terkecuali saudara masuk periksa itu bagian fasilitas di dalamnya, tidak jadi masalah. Tetapi jangan juga sering-sering masuk. Ada waktunya itu, nanti saudara kalau sudah berhasil, capek sendiri itu keluar masuk buka saran. Salah sedikit saudara itu ambil karyawan. Karena kalau sudah banyak sarannya itu saudara tidak bisa panen satu harian. Sedangkan kalau kita panen tidak boleh satu harian, karena wallet itu biasa datang induknya bawa ke makanan anaknya. Tetapi adanya kita di dalam, akhirnya induk tadi tidak jadi masuk, keluar kembali. Sampai anaknya ini kelaparan. Kalau kita terlalu lama di dalam buka saran, berarti buka saran itu ada waktunya juga. Kita juga gunakan waktu, pakai waktu, di mana waktu masuk, di mana waktu kita keluar. Istilahnya gunakan kita harus tahu itu wallet itu dia cari makan untuk anaknya, anak yang baru lahir, yang baru menetas dari telur itu. Tetapi kalau kita lama sekali di dalam itu enggak, anaknya itu sampai kelaparan itu. Karena itu wallet itu kasihan itu. Jadi saudara juga harus tahu itu. Justru saya katakan itu saudara itu harus profesional. Bahasanya konsisten. Selalu saya katakan konsisten itu saudara itu harus betul-betul. Selalu saya berikan itu inspirasi ke saudara mengenai adanya itu di perwaletan. Kalau saudara ingin sukses, ya. Justru saya katakan saudara itu sharing. Ya. Saudaraku, coba saya saudara gini puasa, tetapi biar saya puasa tetap saya akan lanjutkan kewajiban saya. Pertanyaan saudara tetap saya kupas. Ya, jadi saya syukuri saudaraku ya, itulah kita sebagai manusia memang agak berat menghadapi namanya kehidupan ya. Karena namanya kehidupan itu ibaratkan ini kehidupan ini panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara. Istilahnya sisa saudara itu beraktivitas ini di muka bumi ini. Saudara itu beraktivitas, saudara itu punya wallet, punya usaha yang lain. Oke lah, karena saya terjun di dunia wallet, saudara mengajukan pertanyaan mengenai adanya wallet, saya akan jawab. Soal saudara, saya akan jawab soal saudara. Saya akan clearkan apa yang saudara, keluhnya ke saudara, ada apa yang ditanyakan dan ke depannya nanti gimana. Nah itu saya kupas mengenai itu saudaraku ya. Enak saya kupas saudaraku, enak saya angkat karena saya sudah rasakan. Saya sudah jalani, saya sudah ibaratkan saya sudah lama makan garam. Bukan makan daging, makan garam. Aduh.
Jadi disyukuri saudaraku, jadi itu saudara ya yang pemula lakukan itu langkah ya. Kalau mengenai adanya predator itu belum, itu kalau baru pemula itu belum ada predator itu. Predator itu biasa 3 sampai 4 bulan kalau baru pemula. Baru adakan penyemprotan, periksa di dalam hamanya. Maksudnya itu predator, bahasa canggih itu predator. Bahasanya itu hama. Ya, yang mana saya katakan hama, yang mana saya maksud hama, semacam itu kecoa, semut, toke. Itu perlu semua kita perhatikan di dalam. Kalau banyak itu yang biasa menghambat juga populasi itu. Ya, saudaraku ya. Ini yang baru pemula. Itu pesan saya saudaraku. Jadi kalau saudara ini ingin mau sukses, ya lakukan semua itu tadi saudara ya. Itu optimalkan juga suaranya saudara-saudaraku yang di luar ya, suara panggil. Kalau saudara menggunakan suara tarik tidak jadi masalah. Saudara tidak menggunakan tidak jadi masalah juga. Ya, itu. Mengenai ada aja suara saudaraku itu ya. Yang penting sudah ada bunyi di situ. Ya, sudah bunyi, sisa saudara itu gimana mainkan di volumenya. Gitu. Suara panggil, suara tarik, suara inap. Itu kalau semua sudah optimal saudaraku ya, begitupun juga airnya. Kalau sudah bagus itu terpenuhi, yang bagus itu ukuran tadi yang saya sudah katakan tadi, saudara sudah lakukan ya bagus. Begitupun juga suhunya tadi saudaraku ya. Istilahnya suhu itu kurang dan lebihnya tidak jadi masalah. Kalau kurang sedikit atau lebih sedikit tidak jadi masalah. Begitupun juga kelembaban, ya kurang sedikit, di atasnya sedikit ukuran tidak jadi masalah, karena tidak bisa kita itu tetapkan. Biar bagaimana saudara-saudara itu kontrol itu tidak bisa, hanya saya katakan diusahakan. Ya, cukup gitu saudaraku ya. Jadi paham apa yang saya maksud saudaraku. Terima kasih banyak ini saudaraku ya, mau sharing. Jadi mudah-mudahan saudaraku di sana sukses ya. Ya, lanjutkan itu yang bagi pemula. Ya, saya sudah janji insya Allah saya videonya akan tayang besok. Jadi saya sudah angkat. Ini pembicaraan saudara ya, saudaraku. Jadi saudara ikuti konten tutorial saya, coba telusuri konten tutorial saya, video saya itu sudah banyak petunjuk di situ. Ya, namun saudara itu bukan bertanya, ikuti itu karena banyak pertanyaan saudara kita yang teman-teman kita yang lain bertanya itu. Ada pertanyaan teman-teman saudara nonton, iya gini, maksudnya bahasa penjelajah 75, ini yang dia maksud. Ini yang perlu dihindari, ini yang perlu dibatasi, ini yang perlu kita lakukan supaya kita bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah dia rasakan hasilnya, seperti teman-teman seperti penjelajah 75 ya. Tidak salah saya, teman-teman yang lain sudah merasakan yang grup-grup saya itu. Banyak teman-teman saya, saudara kita grup-grup saya itu, kalau ketemu itu yang panen itu sampai kilo-kilo, sampai puluh-puluh kilo itu. Banyak itu. Hanya ya kalau saya ngonteng ya, saya itu orangnya berdiri sendiri untuk saudara. Ya, jadi oke saudaraku. Itulah tadi inspirasi saya kasih, masukan supaya saudara-saudara itu bisa mencerna ya, bisa melakukan dan bisa apa yang saudara lakukan di dalam ruangan RB saudara, dan itu yang saya katakan tadi diusahakan itu dibuktikan saudaraku ya. Jangan selalu hanya saya berbicara begini. Usahakan supaya saudara itu bisa sukses seperti teman-teman kita, apa yang diinginkan. Ya, jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah. Karena saya itu manusia biasa adanya, saya itu bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Yang menciptakan kita, menciptakan walet dan menciptakan bahan materialnya itu RBW. Semua itu diciptakan dan kita harus mensyukuri apa adanya dan tiada adanya. Ya, jangan nanti ada baru disyukuri. Semacam nanti ada uang, ada rezeki baru disyukuri. Biar tidak ada, yang penting kita sehat saudaraku. Itu diutamakan adalah kesehatan. Dan sulit juga saudaraku, kalau kita sakit tidak ada uang, susah juga mau berobat. Karena mau beli obat itu harus sama. Kesehatan dengan faktor adanya materi. Ya. Oke saudaraku, mohon maaf ini, saya ulangi. Ini saudara-saudaraku yang pemula, lanjutkan saudaraku ya. Konsisten terus, begitu pun juga teman-teman kita, terutama yang petani walet. Ya, itu petani walet semua tanpa terkecuali mulai Sabah sampai Merauke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang bersama, semoga sukses berhasil. Ya, hanya Allah yang sempurna.